Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hingga saat ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan dan keselamatan, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan yang penuh ampunan dan kebarokahan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kemudian. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, pada sore hari ini sembari menunggu berbuka puasa, saya akan menyampaikan sebuah topik yang membahas tentang malam yang mulia di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalian tahu apa malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam di antara malam-malam di bulan Ramadan dan juga dikenal dengan malam kemuliaan dan keutamaan atau Lailatul Syaraf wal Fadl. Pada malam yang satu ini, Allah mengutus para malaikat untuk turun ke langit dunia dengan membawa tugas mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang bertugas mencatat jodoh, mencatat amal, mencatat rezeki, mencatat ajal, mencatat kebaikan dan keburukan manusia selama 1 tahun, yang terhitung sejak malam Lailatul Qadar hingga datangnya malam Lailatul Qadar selanjutnya. Selain itu, pada malam ini juga kemuliaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar tidak terlepas dari malam diturunkannya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar bertepatan dengan malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menyeluruh ke langit dunia, yang kemudian diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi Islam saat itu. Oleh karenanya, sungguh beruntung orang-orang yang bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar ini, sebab semua amal ibadah dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa ditemukan di malam-malam lainnya. Malam Lailatul Qadar ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu surah Al-Quran yang secara khusus dan tidak bercampur dengan ayat-ayat lainnya. Kalian tahu apa surahnya? Ya, surah Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Selain dalam ayat suci Al-Quran, Rasulullah juga menjelaskan keutamaan dan kemuliaan malam yang satu ini dalam sebuah hadis. Disebutkan, Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya, barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Abu Hurairah yang disahihkan oleh 2 imam ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat kita simpulkan beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar. Di antaranya, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang paling mulia, malam yang penuh kebarokahan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam yang apabila kita mengisinya dengan beribadah, maka akan dihapuskan dosa-dosa kita yang telah berlalu.
semua dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosanya 4 golongan. Siapa saja sih orang yang termasuk dalam 4 golongan itu? Yang pertama, orang yang suka meminum khamar minum khamar dan mabuk-mabukan. Kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketiga, orang yang memutus tali silaturahmi. Dan keempat, orang yang bertengkar dan belum berdamai selama 3 hari. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari dosa-dosa tersebut. Alhamdulillah, saat ini kita sudah mengetahui keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, saat ini kita sudah mengetahui sedikit keutamaan dari Alhamdulillah, saat ini kita sudah mengetahui sedikit tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Tapi, kapan sih malam Lailatul Qadar itu akan terjadi? Malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak ada yang tahu pasti kapan malam itu akan terjadi. Alhamdulillah, kita sudah mengetahui beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar. Tapi, kapan sih malam Lailatul Qadar ini akan terjadi? Malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang bertepatan dengan tanggal-tanggal ganjil pada bulan ini. Tidak ada yang tahu pasti kapan malam ini akan terjadi. Menurut beberapa ulama, ada yang mengatakan pada tanggal 21, 23, 25, 27, atau bahkan tanggal 29. Tetapi kita bisa mengetahui bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar melalui beberapa tanda yang sudah Allah tunjukkan. Di antaranya, malam tidak akan terasa panas, tidak dingin, tidak hujan, tidak mendung, tidak ada bintang berjalan, dan malam terlihat begitu terang dan cerah. Dan malam terlihat begitu terang dan cerah karena rembulan tidak malu untuk menampakkan sinarnya. Dan pada siang harinya, cuaca terlihat cerah dan matahari bersinar sangat. Dan pada siang harinya, matahari terlihat sangat bersinar tetapi tidak terasa panasnya. Kenapa sih Allah nggak ngasih tahu kita kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Kenapa harus ada tanda-tandanya dahulu? Karena Allah ingin hamba-hambanya senantiasa beribadah dan menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan tanpa berpatokan pada malam Lailatul Qadar. Dengan apa menghidupkan malamnya? Dengan mengerjakan amalan-amalan yang insya Allah dengan mengerjakan amalan tersebut kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di antara amalan tersebut seperti salat malam, berzikir, membaca Al-Quran, banyak-banyak berdoa, dan beriktikaf. Terus, apa sih faedahnya jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Salah satu faedah, jika seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ia akan merasa tenang di dalam hidupnya, seperti tidak ada masalah dunia yang harus dikhawatirkan. Subhanallah, semoga kita semua dapat Alhamdulillah. Subhanallah, semoga kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Subhanallah, semoga kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Jika tidak pada bulan Ramadan di tahun ini, insya Allah pada bulan Ramadan di tahun selanjutnya. Sekian dari saya. Untuk itu, marilah sama-sama kita tingkatkan lagi ibadah kita pada bulan Ramadan agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kalian semua.
Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli sepatu. Kalau kalian ingin mengenal saya hai dulu. Saya Miftahul Jannah Salsabila Sendawa, santriwati Pondok Pesantren Darun Naim Putri Pontianak. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.